Bagi sebagian warga Jawa Barat, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Sungai Citarum, yang merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sebagai sungai terpanjang di Jawa Barat, Sungai Citarum melewati 6 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, mulai dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Secara total, Sungai Citarum mengalir sepanjang 297 km, yang menjadikan Sungai Citarum sebagai sungai terpanjang ketiga di Pulau Jawa, setelah Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Sungai Brantas di Jawa Timur. Cerita Sungai Citarum dimulai dari hulunya di Gunung Wayang yang berada di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dari sanalah mata air Sungai Citarum muncul, kemudian mengalir ke anak-anak sungai dan dibendung di situ Cisanti, yang sekarang dianggap sebagai titik nol Sungai Citarum. Kemudian mengalir ke arah utara, berbelok relatif ke arah barat, di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, kemudian dibendung di Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat, kembali mengalir ke arah barat laut dan dibendung kembali di Waduk Cirata di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat, mengalir kembali ke arah utara dan lagi-lagi dibendung di Waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta. Dari Waduk Jatiluhur kemudian mengalir ke arah barat laut melintasi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi, dan sampailah bermuara di Laut Jawa di utara Kabupaten Bekasi. Kalau kita runtut ke arah selatan, sebenarnya ada satu sungai yang lebih ujung dibandingkan anak-anak Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang. Sungai tersebut mengalir dari lereng barat Gunung Kendang dan bertemu Sungai Citarum di perbatasan Desa Tarumajaya dan Desa Ciberem di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sungai tersebut dikenal sebagai Sungai Cicangkuang. Tentunya selain mata air yang berhulu di Gunung Wayang dan Gunung Kendang, masih terdapat ratusan mata air lainnya yang berkontribusi terhadap debit aliran Sungai Citarum, yang bersumber dari lereng Gunung Windu, Gunung Kamojang, Gunung Guntur, Gunung Malabar, Gunung Kerenceng, Dataran Tinggi Lembang, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Gede Pangrango, Pegunungan Selatan Jawa, Pegunungan Zona Bandung, dan Pegunungan Lipatan Bogor. Mata air tersebut kemudian mengalir ke anak-anak sungai dan pada akhirnya bermuara di Sungai Citarum, sehingga membentuk sebuah sistem hidrologi yang disebut sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Daerah aliran Sungai Citarum memiliki luas area tangkapan mencapai 6.617 km persegi, atau sekitar 18,7% dari luas total wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara administratif, DAS Citarum mencakup 11 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, antara lain sebagian besar Kabupaten Bandung, sebagian kecil Kabupaten Garut, sebagian kecil Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian besar Kabupaten Purwakarta, sebagian kecil Kabupaten Bogor, sebagian Kabupaten Karawang, dan sebagian Kabupaten Bekasi. Daerah aliran Sungai Citarum disusun oleh jaringan anak-anak sungai yang bermuara ke sungai utamanya, yaitu Sungai Citarum. Beberapa anak Sungai Citarum yang cukup besar antara lain Sungai Ciharus, Cirasea, Citarik, Cikeruh, Cikapundung, Cimahi, Cisangkui, Ciwidey, Ciminyak, Cijeruk, Cijambu, Cihea, Cisokan, Cikundul, Cidadap, Cilalawi, Cikau, Cibeet, dan tentunya masih terdapat ratusan anak-anak sungai lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Salah satu hal yang paling penting dan monumental dalam pengelolaan daerah aliran Sungai Citarum adalah pembangunan 3 waduk besar, yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur.
Ide perencanaan pembangunan 3 waduk tersebut sudah ada sejak masa kependudukan Belanda di Indonesia. Willem Johan van Bloemestein adalah seorang ahli pengairan Belanda yang mencetuskan ide pembangunan waduk-waduk di Das Citarum. Bahkan bukan hanya di Das Citarum, tapi juga pengelolaan sumber daya air di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1948, Van Bloemestein mengemukakan makalahnya tentang pembangunan Waduk Jatiluhur dan Waduk Tarum atau yang sekarang dikenal sebagai Waduk Saguling, serta beberapa waduk tambahan lainnya. Di masa tersebut, wilayah Bekasi dan Karawang yang merupakan bagian hilir Sungai Citarum seringkali tersapu banjir akibat luapan Sungai Citarum. Banjir tersebut menyebabkan rusaknya wilayah pertanian di sekitar, serta banjir juga mengganggu akses jalan Jakarta-Cirebon. Dalam makalahnya, Van Bloemestein mengemukakan bahwa Waduk Jatiluhur harus dibangun terlebih dahulu. Pada tahun 1957, peletakan batu pertama pembangunan Waduk Jatiluhur dimulai. Awalnya waduk tersebut dibangun untuk tujuan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dengan kapasitas terpasang direncanakan mencapai 125 MW. Namun hal tersebut banyak mendapat kritikan, karena pada saat itu saja kebutuhan listrik di Jakarta sudah mencapai 50 MW. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengairan kemudian juga ingin memanfaatkan air yang ditampung di Waduk Jatiluhur untuk mengairi lahan pertanian yang ada di hilir waduk, dengan cara membangun bendungan curug untuk membagi air yang keluar dari waduk ke 3 saluran irigasi, yakni Tarum Timur, Tarum Barat, dan Tarum Utara, yang masing-masing dapat difungsikan untuk mengairi lahan pertanian seluas sekitar 80.000 hektar. Akhirnya, Direktorat Pekerjaan Umum menetapkan bahwa fungsi utama dari Bendungan Jatiluhur akan digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Pembangunan Waduk Jatiluhur memakan waktu selama 10 tahun, yaitu dari tahun 1957 sampai 1967, dengan memakan anggaran sebesar 230 juta $. Genangan Waduk Air Jatiluhur telah menenggelamkan 4 desa secara penuh, dan 11 desa tenggelam sebagian. Sekitar 5.000 warga harus direlokasi. Sebagian dipindahkan di sekitar waduk, dan yang lainnya dipindahkan ke Kabupaten Karawang. Waduk yang terletak di Kabupaten Purwakarta tersebut memiliki luas genangan sebesar 7.780 hektar, dengan kapasitas tampungan normal mencapai 2,44 miliar meter kubik air, sehingga menjadikan Waduk Jatiluhur sebagai waduk dengan kapasitas tampungan terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Waduk Jatiluhur juga merupakan waduk terbesar di Indonesia. Tiga 13 tahun setelah peresmian Waduk Jatiluhur, waduk kedua di Das Citarum mulai dibangun. Pada tahun 1980, proyek pembangunan Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat dimulai. Sekitar 10.000 penduduk yang berasal dari 31 desa di Kabupaten Bandung yang terdampak pembangunan Waduk Saguling harus direlokasi. Sebagian besar mengikuti program transmigrasi ke Sumatera dan Kalimantan Timur, dan sebagian lainnya dipindahkan ke Banten. Sebelum pembangunan Waduk Saguling selesai, terjadi fenomena alam yang cukup mengerikan. Pada tanggal 27 September 1985, terjadi gempa di Waduk Saguling, yang mana menyebabkan beberapa dinding rumah warga di sekitar waduk retak. Gempa yang lebih besar juga terjadi pada tanggal 20 Oktober 1985. Menurut penjelasan BMKG, gempa tersebut merupakan gempa lokal, yang diakibatkan oleh tertekannya batuan dan tanah di dasar waduk karena tekanan yang besar dari volume air waduk. Namun masalah tersebut akhirnya dapat diatasi. Dan pada tanggal 24 Juli 1986, Presiden Soeharto meresmikan pengoperasian PLTA di Waduk Saguling. Waduk Saguling memiliki luas genangan air mencapai 5.606 hektar, serta volume genangan mencapai 953 juta meter kubik. Waduk tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, dengan kapasitas 700 MW. Bentuk genangan Waduk Saguling sangat tidak teratur, karena mengikuti bentuk kontur wilayah yang berada di area pegunungan. Genangan air Waduk Saguling juga tidak hanya disumbang dari debit aliran Sungai Citarum, tetapi juga banyak anak sungai di sekitarnya. Di tengah pembangunan Waduk Saguling,
Pemerintah saat itu juga membangun waduk ketiga, di antara Waduk Jatiluhur dan Waduk Saguling. Waduk Cirata berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 1981, penduduk yang berada di wilayah proyek pembangunan Waduk Cirata mulai direlokasi. Sekitar 6.335 keluarga yang tinggal di 20 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat setelah pemekaran. Selain itu, pemindahan situs Purbakala juga ikut dilakukan, yang dibantu oleh tim Purbakala dari Universitas Padjadjaran. Akhirnya, pada tahun 1988, pekerjaan pembangunan waduk dan PLTA di Cirata terselesaikan. Waduk Cirata memiliki genangan air seluas 6.200 hektar dan kapasitas tampungan air sebesar 2,165 miliar meter kubik. PLTA Cirata juga mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1000 MW, yang menjadikan PLTA dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Selain itu, di atas Waduk Cirata juga dibangun instalasi pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTS, yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 November 2023 silam. Dari PLTS tersebut, dapat menghasilkan listrik sebesar 192 MW, yang menjadikan PLTS Cirata sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Salah satu permasalahan yang paling besar di daerah aliran Sungai Citarum tentunya adalah masalah sampah. Sudah menjadi pemandangan yang sangat umum melihat Sungai Citarum atau anak-anak Sungai Citarum dipenuhi tumpukan sampah. Beban jumlah penduduk yang mencapai belasan juta yang tinggal di daerah aliran Sungai Citarum, ditambah kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah di sungai, menjadi bencana tersendiri bagi sungai-sungai yang ada di Das Citarum. Dilansir dari Citarum Harum, mengungkapkan bahwa timbunan sampah yang ada di Das Citarum setiap harinya mencapai 15.838 ton per hari. Dengan jenis sampah terbesarnya yaitu sampah organik sebesar 55% dan sampah plastik sebesar 15,35%. Bahkan menurut Ketua Pokja Penanganan Limbah Industri P2K Satgas Citarum Harum, 60% limbah domestik masuk ke Sungai Citarum, di mana pencemaran paling tinggi yaitu berasal dari sampah rumah tangga. Belum lagi ditambah limbah industri yang dibuang ke Sungai Citarum ataupun anak-anak Sungai Citarum, terutama dari industri tekstil dan garmen. Seperti yang kita tahu bahwa kota Bandung dan sekitarnya merupakan salah satu urat nadi industri tekstil dan garmen bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Sehingga banyak limbah industri yang mengandung zat kimia berbahaya yang dibuang ke Sungai Citarum. Dampak paling besar dari pencemaran Sungai Citarum dirasakan oleh para petani keramba jaring apung di sana, baik yang ada di Waduk Saguling, Waduk Cirata, maupun Waduk Jatiluhur. Para petani ikan seringkali merugi karena hasil panen yang di bawah ekspektasi, bahkan sampai gagal panen. Dengan pencemaran sebesar itu, maka tidak heran jika sudah bertahun-tahun Sungai Citarum selalu menyabat gelar sebagai sungai paling tercemar di Indonesia. Kalau kita menyelam lebih dalam, banyak lembaga internasional yang juga mencantumkan Sungai Citarum sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Bahkan di sekitar tahun 2013 sampai 2015, Guinness World Record memberikan penghargaan kepada Sungai Citarum sebagai sungai paling tercemar di dunia. Sungguh prestasi yang sangat luar biasa. Karena pencapaian yang sangat luar biasa tersebut, pada tahun 2018, Presiden Republik Indonesia sampai mengeluarkan Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Hasilnya sendiri berupa sebuah program Citarum Harum yang kini sudah berjalan. Program tersebut lumayan menghasilkan. Dari yang sebelumnya yaitu pada tahun 2018, indeks kualitas air Sungai Citarum berada di 33,43 poin. Terus membaik hingga pada tahun 2024 menjadi 51,05 poin, atau kondisi cemar ringan sampai cemar sedang. Namun indeks tersebut belum mencapai target.
yang terus berusaha meningkatkan indeks kualitas air Sungai Citarum di angka 60. Pada akhirnya, masa depan Das Citarum berada di tangan seluruh penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, tetapi seluruh elemen masyarakat. Apa gunanya Satgas Citarum Harum membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di Sungai Citarum, jika masyarakat masih terus membuang sampah ke sungai? Belum lagi masalah limbah industri, di mana 90% industri tekstil dan garmen di wilayah Das Citarum tidak memiliki IPAL, atau instalasi pengolahan air limbah. Hal tersebut juga perlu ditertibkan. Kesadaran masing-masing individu menjadi kunci bagi Das Citarum yang lebih baik di masa depan. Memangnya apa susahnya sih tidak membuang sampah ke sungai?